Oke? Oke, boleh kita panggil mungkin. Boleh? Siap. Oke, kita Sesi panggil. podcast. Ismam Saurus. Gak ada backsound musik kita. Backsound musik sih. Backsound musik. Ding dak dung dak. Ismam Saurus. Amit. Chat, iki di tengah, Mam. Tengah dong. Sekarang Ismam dihakimi. Iki lah. Kita hakimi Ismam. Oke. DC. Ben gaul. Shake. Ismam Saurus, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Tepuk tangan teman-teman boleh. Tepuk tangan dong. Selamat malam teman-teman yang udah datang, terima kasih. Musisi yang selalu konsisten Amin, alhamdulillah. dengan orang desanya. Jos. Yang brandingnya orang desa sih. Iya yo, Iya, dari iya. album sebenarnya yo. Dari album dan kegiatan di second akunnya itu mancing ya. Iya. Mencari happy Mas Nyo. Mencari happy. Emang- Musikanto yang mancing Mas. Iya ya, seorang desa Musikanto. itu. Tapi kan yo aku lihat Ismam mulai dari dulu itu udah apa ya, pergerakannya udah lain daripada yang lain lah. Ya, Jadi benar. kayak dulu itu sebelum jadi Ismam Suarez ini sekarang ya. Duh, nengar bohong ya Mas Yo. Yang sekarang ini lebih pintar menggocek bola itu. Oh, Suarez. Enggak. Dulu itu Ismam ini kalian yang belum tahu, dulu itu Ismam punya Summer Breeze. Iya. Anjing itu. Tahun Project berapa? awal ya. Tahun berapa itu? 2012. 2000 itu kan 12. Kok 2012 ya? 2012. Anjing itu dia rilis video klip tiba-tiba koyok ngono dan iku di tahun 2012 iku Ismam bikin koyok ngono iku dan iki kok arek tekon di. Lumayan lah, 2012 iya, Mas. iya. Anjing tuh iya cuk. Oh saya SMP Emang sih sing Mas. di, emang sing di. Hah? Emang sing di. Yang itu nang koyok nang ruang tamu kamu set Oh. apa sih? American Fan. American Fantasy anjing. Iya. Maaf Aki ya. golek nang YouTube ono le American Fantasy rek. Mungkin aku kurang tahu. Iya. 2012 aku saya SMP Mas. SMP. Saya SMP Iya, Mas. iya. Saya. Kan enggak perlu ditanya umur kan ya? Iya sih. Enggak perlu ya Jal ya. Oke, dan sekarang Ismam datang dengan tadi aku bahas Ini Roda dulu ya Mam ya. Iya boleh. Nah, Ini Roda Mam. Itu lagunya tentang apa sih Mam? Boleh. Sebenarnya lagu itu ini ya, banyak ketika aku kasih ke teman-teman gitu, mereka ternyata mereka mengartikannya lain-lain gitu. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ada, cuma intinya itu ya kayak sebagai apa sebuah emosi yang ingin membalas sesuatu gitu. Ingin membalas sesuatu. Iya, Oke. jadi kayak pembalasan di positifnya kayak seumpama kita lagi di posisi yang nggak enak ini. Jadi kayak di lagu itu kayak ngomongin ini roda kehidupan nanti bakal putar dan aku pingin meraih hal itu gitu. Oke, Ismam boleh ngadep di tengah gak apa orang? Oh, Mungkin ngadep di Iya tengah. kayak lurus. gitu. Ojo kamu biar aku kan ndak enak gara arek iki. Bener sih kita ngobrol sih Mam. Cuma kan ndak enak nang arek-arek. Nah, oke, tentang itu ya Mam. Dan itu rencananya kamu bakalan rilis kapan? Setelah yang jauh dari rumah ini nantinya? Kayaknya itu langsung masuk di album kayaknya. Oh Oke. album Mas. Iya. Jauh dari rumah itu nanti masuk album Iya, juga. termasuk berarti? itu juga. Itu kan single Orang ke-12 gak sih Mam? Apa ada akhirnya? Aku nggak ngitung sih Nyo, kan kok iso ngitung sih Nyo? Kan ngitung tuh kondisinya yo. Kan Iku sing jenenge ngulik Mam. Oh ngulik yo. Aku sumpah. Ya aku ndak ero yo nguliku Iya. salah atau ndak, Ah. tapi aku sing sepengetahuanku nang Spotify iku. Oke. Diskografine yo Iya. iku yang 12 pada akhirnya. ya. Mosok. Ke-12 Mas. Loh, Ya aku nggak kan ngerti. sampean sing gawe Mas. Maksudnya kan aku juga dicoba kan ini roda itu single ke-12. Oleh ndi nyo iki dadi. Acara iki gaul gak sih Mam? Ngulike kayak ngono iku. Iya, bisa. Cuma sebenarnya aku nggak terlalu ngitung ya single itu single keberapa. Cuma di lagu ini Roda itu sebelumnya konsep awalnya itu bakal jadi nama album. Oh. Dulu awalnya. Oke. Terus ada something lah ya kayak aku rekod lagi yang waktu di Jogja itu Nyo.
Oh ya 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 ya. Dari Jogja itu akhirnya kayaknya gak jadi nama album gitu. Tapi ini Roda itu pernah kamu rekod ya? Udah dirilis? udah nggak pernah. Oh gak pernah. Cuma sering dibawain di gigs Mas ya? Iya, iya, iya aku tahu Iya, tuh. soalnya sering denger emang yang Itu di Roda. sebenarnya udah ada 2 versi tuh, versi rekod awal sama versi yang tadi. Oke, kita nggak tahu ya, maksudnya kita punya gambaran, kita nggak pernah denger yang versi awal. Yang versi awal itu yang seapa mungkin menurut tuh? Beda sama yang ini kan? Apa bedanya? Sebenarnya versi yang awal tuh kan aku rekodnya di Lumajang tuh. Terus secara instrumen mungkin hampir sama kayak lagu-lagu di album Orang Desa gitu. Oh. Kayak, kamu kalau ada lagu Limbah gitu ngerti nggak ya? Iya, iya, iya. Ketukannya hampir kayak gitu. Terus ada kayak instrumen trompet kayaknya. Oh gitu. Pas aku dihapus setelah aku kebetulan waktu itu kan produsernya Mas Iksan gitu. Mas Jadi Iksan, ketika sharing-sharing gitu Mas Iksan ngasih sentuhan lain lah. Oh, Jadi kayak awalnya aku nggak terima gitu di lagu itu. Instrumennya kok ngubah. Udah terima? Nggak terima. Karena awalnya nggak- kenapa akhirnya kau luluh gitu? awal nggak terima karena beda banget gitu. Karena aku waktu dengerin ini kayak langsung kayak lagu Coldplay, ngerti gak sih? Bukan apa yang Coldplay yang di India itu apa? Oh iya 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 iya. Iya iya itu ya. Monyet. Iya monyet ya. Nah, itu. Awalnya kayak gitu terus kok aneh ya pikirku. Tapi saat dengerin, oh enak pisan sih. Oh. Soalnya aku waktu itu gak terbiasa dengan laguku sendiri diolah jadi sesuatu yang lain gitu. Oke, tapi yang aku dengar juga ini Roda ini adalah lagu yang menurutku upbeat dari kamu yang daripada yang lain sih. Iya nggak sih? Iya bisa jadi. Lebih ngebeat gitu loh. Iya. Gitu. Oke, secara ini Mas ya, riff-riffnya mungkin ya. Lebih Iya. ngebeat juga ya. Iya, secara ketukan juga. Beda di instrumen Mas, maksudnya sama tadi ngomong ada 2 versi. Versi yang pertama, versi kedua jauhnya beda banget secara Beda. Setara tempo juga, Mam? Enggak ya? Beda kayaknya. Agak dicepetin dikit. Oh, oke. Nah, pada akhirnya ini Roda ini nantinya rilisnya barengan sama album Mas yo? Iya, Sama kayaknya album. Oh, Kira-kira berarti albumnya kapan, Mam? Insya Allah ya kalau Tahun nggak ada ini, Mas, kendala tahun ini. Kalau nggak April Mei lah. Oke. Oh, sisuk enggak sih, Mam? Enggak, kecepatan Sesuk Mas. iya ya, Lele Mas. sesuk. Masa sih, sesuk? Satunya. Rilis party iki Sesuk sesuk April, rilis Mei yo, lah. mohon langsung. Kecepatan ya. Oke, Total berapa isinya dalam album berapa Mas? Kira-kira? 11-an lah kayak. Oke, ya ya ya. Iya 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 iya. Terus aku juga ini kayaknya tahun kemarin deh Mam ya. Kamu rilis yang apa dan semoga ya. Dan semoga dengan no stress. Iya, So, iya, no stress ya. no stress. Dan aku juga bareng sama Ismam pas itu di Jember juga, ya Ska juga. Iya nggak sih? Gitu. Iya, Ska Iya. juga. Oh, Ska di situ. juga, tapi Mas. duduk Ska. sih, Nyu. Ska di tempat. Sekali tempat ya. Di tempat. Ska di Ini tempat. Ska di apa ini? Ini Ska Di Sata. Sata Keren. Yang Tepuk tangan memang- dong buat Ska beneran ini. Tepuk tangan dong. Oh no, karena ya alhamdulillah kita berkembang, Mam. Siap. Oke, ya udah. Berarti kamu hari ini rilis baru yang judulnya Jauh, Jauh dari dari Rumah. Iya benar. lagu Ya, Jauh dari- JDR. JDR singkat. Aja. Singkat Koyok KB Mas. RCB. Singkat KB. RCB. Kadang- Jauh dari KYT. rumah. Kan- Singkat KB. Kon enggak sih. Aku kemarin postingan Ismam itu kan apa ya kayak footage terus kayak Iya, tulisan iya, iya. terus buring ngisar saya anak tersaran JDR gitu ya. Iya. Itu Langsung kamu enggak apa? cringe kan dulu nulis gue? Sebenarnya aku sudah gak peduli. Kan gak setelah singkatan kono lagu-lagu sing judulnya singkatan tuh ada di tahun-tahun 2000-an ngono-ngono ya. Kepingin tak urut mana lagi. Oh, iya. Kan dulu kan ada ATSL. ya. Iya iya iya. Aku tak sanggup lagi. Iya iya iya. CAYT. Apa itu? Cinta abadi yang terluka Ya gitu. Allah. Iya iya iya. Lawas sama lawas nemen. Kau udah ngerti aja ya. Lawas. Zamannya Mas masih Adit muda kok masih. itu. Oh cuma Mas Adin sing ngerti. Iya. Karena Mas Adit itu ya artefak-artefak lawas Jember itu orang DE. Jadi dokumentasi sing lawas-lawas. Arsip, Mas, ya? Arsip. DE kok lebih Oh nanti. Dia semacam museum berjalan. Sama mau dipanggil kok acara wingi cuy. Oke, JDR. Ini pertanyaan yang basic sebenarnya Basic, ya, Mam ya, basic iya. ya. Ini produksinya kapan sih? Yang ini Jauh dari Rumah ini? 2024 kayaknya yang itu dah. Itu Oh, sudah lagu sambung. lama sebenarnya Mas. Oh. Udah lama. Itu sudah album di ya ini Roda ini dan Semoga. Oh itu jadi satu? Oh jadi Sudah satu. Oh
iya. Tapi iya, kita iya. Cuma kadang rilis- dibawain gak mas? Jauh dari rumah misal kalau gigs gitu. Aku lah ini Roda sering dengerin. Pernah dibawain, cuma aku nggak pede waktu itu. Oh. Kayak nadanya kan kayak gitu. Iya iya. Oh Nggak- nadanya nggak- kayak gitu? Iya maksud, kayak sing aku nggak pede, waktu nggak kuat waktu itu. Oh oke. Emang Tapi yang di flow itu dibawain loh terakhir. oke. Jarang tapi. Udah oke. Dan menurutmu apa ya? Lagu ini buat baru atau memang apa ya? Maksudnya ini udah lagu lama dari tahun sebelum 2024 atau memang ini kamu buat baru di tahun 2024 itu? Kumpulan materi demone ngono lho. Kayak itu di atas 2020 deh Nyong, kayaknya. Maksudnya buatnya ya. Iya. Buatnya di atas 2020, mungkin kayak 2023an kayaknya. Tapi 2000 direkod di 2024. Oh, oke. Dan itu ceritanya tentang apa sih, Mam? Maksudnya secara LDR kondewi mas ya. LDR. Apa ya? Orang rantau. Tapi ketika aku ngerilis lagu ini sebenarnya lebih relate ke hari ini nih aku pribadi ya. Kayak kadang itu kita try too hard untuk relate sama diri sendiri tas lagunya gitu. Kadang kan ada lagu yang itu gak relate ini karena itu udah lagu lama kan. Maksudnya lagu lama itu udah kejadian yang lama gitu. Cuma ternyata menurutku lagu itu nggak semata-mata tentang seseorang yang jauh dari rumah menurutku. Jadi kayak orang-orang yang struggle aja. Gitu. Paham gak sih? Gak ada Iya, ya? oke. Kamu dengerin sih? Iya. Dengerin kan? Iya. Lah aku Dengerin masih, gak, Cuk? Iya. Dengerin gak aku sih? secara orang awam. Kok iso? Enggak maksudnya, enggak gini maksudnya cerita kan Ismam ini kan aku Iya, ro iya. Ismam ya. Maksudnya dulu itu kan dia bekerja di Jakarta Iya, setahun Jakarta, gitu oke, kayak Jakarta. ngono-ngono iku. Apakah iku memang ceritamu sing Bisa jadi. Bisa jadi. Maksudnya gini ya, aku nggak pernah mencoba untuk membuat lagu yang memaksakan gitu kadang. Tapi kadang lagu itu kayak keluar sendiri. Oh tapi ketika diulik, oh ini ternyata lagu cerita yang aku waktu di situ, waktu di ya kayak waktu di Jakarta gitu. Ya kadang jadinya gitu. Jadi kayak Oke. kayak experience itu kayak kayak difermentasi lah. Jadi pas jadi lagunya itu bisa jadi 2 tahun depan. pada akhirnya lagu ini kamu buat relate pisan ya sama nang arek-arek sing merantau Iya. dengan Iya, tapi waktu itu memang ini sih sebenarnya lucunya itu lagu ini sebenarnya aku terinspirasi sama ini. Walaupun nggak terlalu ini ya, secara judul Iya. lagunya Mas Romdi dulu malah. lagunya Mas Romdi. Romdi. Oh, oke. Romdi, Iya, dosen. Iya, dosen. So Mas Robi. Mas Romdi dosen, Ada dosen itu dosen. PSTF. Iya. PSTF. Dia itu punya lagu judulnya apa ya lupa aku ya. Rindu Rumah kalau nggak salah. Oh, Rindu Oke. Rumah. Kalau nggak salah Rindu Rumah gitu. Terus ternyata di IG-nya dia itu banyak gitu loh yang pakai lagu itu. Iya. Akhirnya aku iseng lah, itu iseng. Iya. Tapi aku iseng ya udah nggak jadi nggak apa gitu. Ternyata jadi Oh. lagu. Secara judul, maksudnya secara tematik aku pengen punya lagu yang tema kayak gini gitu. Siap. Oke, siap. Anjay. Dan menurutmu untuk pada akhirnya rilis ini Jauh Dari Rumah itu adalah musik kamu yang oke ini aku rilis dan aku puasi sama produksinya dan sebagainya. Sama sih Nyo, lagu ini udah ada 2 versi, malah 3 versi kayaknya. 3 Anjing. versi Mas yo akeh yo. Iya, jadi kayak Kon berarti seperfeksionis iku ya Mas? enggak. Maksudnya enggak ya? Aku bukan perfeksionis, men, kayak ya sebenarnya kejadiannya kan gini Nyo, waktu itu aku pernah record kan. Setelah album Orang Desa itu aku masuk lagi lah ke dapur rekaman kan. Asik. Ke dapur rekaman. kayak artis-artis ya? Iya, kalau sing iya kan harus di iya gitu. Masuk dapur rekaman. Terus adalah list-listnya gitu kan, listnya Jauh Dari Rumah udah ada, terus udah jadi. Terus itu kok secara produksian memang sedikit beda sama Orang Desa gitu. Oh. Akhirnya aku keep dulu. Oh belang karpe, maksudnya belang ke atau gimana nih? Dulu itu yang punya recording itu waktu COVID dia kan udah punya kerjaan. Jadi Nolong dia konco sih, konco. enggak dia jadi Iya. kayak fokus record sama mixing kan. Oh. Setelah after COVID
dia kerja lagi sebagai tukang sonsonan. Jadi kayak disepelekan lah rekornya Oh kon ya. itu. Oh iya iya, padahal ya kon bayar ya Mam ya. Bayar total sebenarnya, nggak utang pisan sebenarnya. Padarnya enggak yang apa berarti yang ke satu atau yang kedua itu padarnya? Yang ke satu. Ke satu. Padarnya enggak kepake ya? Nggak kepake, cuma ada kemungkinan itu dijadiin satu kayak di EP tapi yang kayak alternatif version gitu. Oh iya iya iya. Udah kan, Yo? Iya. Oke, Rizal boleh ditanyakan boleh? Mungkin Ini apa? kalau jauh dari rumahnya dulu Mas, ya karena kan orang rantau ki ya. Iya, iya. Anak orang Kediri, sing Iya, di Kediri. Jember. Iya, Mungkin benar. aku lebih apa ya, relate banget sih maksudnya dengan lagu sing sampean rilis kemarin. Cuma mungkin perspektifku kan bukan, tadi kan sampai tadi sempat sebut tentang struggle ya Mas. Kalau aku perspektifku dengerin lagu itu ya karena aku kangen rumah mungkin ya. Jauh dari rumah aja sih. Oh, Kayak oke. aku. Mungkin aku mau tanya dari perspektifnya Mas Ismam buat itu pertama. Karena apa? Maksudnya karena dari Jakarta aja sih maksudnya sampai kerja di sana kangen rumah atau gimana? Iya, sebenarnya ya Kak, bisa dibilang homesick itu Homesick sih, Mas, Iya, ya. jauh dari Iya, rumah oke. gitu kan. Atau aku tambahin juga, menurutmu dalam artian rumah ini physically Bisa rumah fisik. atau memang bisa diri sendiri gitu. Oke. Sebenarnya luas sih Nyu. Aku kalau ngomongin lagu Iya, kayak iya. sekarang ketika aku pokoknya kayak aku pernah ngasih sampel gitu, kasih lagu. Oh ternyata mereka adalah kayak di lagu ini Iya, Roda gitu kan ya. Itu ya itu fun fact aja ya, fun Iya, fact iya, ya. iya, iya, Kayak iya. di lagu ini Roda itu ada lirik yang kadang aku surya jam 4.30 pokoknya ada kalau nggak salah ada 4.30 lah. Dan Itu kaki tertekuk di jam 4.30 kalau nggak salah gitu ya. Oke. Oh iya iya. Ada temanku bilang itu sholat men. Iya. Karena emang jam sholat sih. Iya, Untung jam-jam duduk sholat. Iya iya. Fun fact-nya adalah waktu tour itu, di era tour itu, kita itu kalau tidur kadang di tol. Di tol, di jam tersebut kita tidur. Kaki kita tertekuk men, di dashboard gini kan. Sendera. Iya, terus Iya. kayak ada lagi kan tertampar surya. Gitu. Ya udah jam 9 kan akhirnya Iya bangun iya kan iya. tertampar Pernah surya. gentar kan? Iya iya. Nah tapi temanku dia aja sholat subuh katanya. Ya kan itu lebarnya lagu ya kayaknya. Koncomu golongannya religius kafe sih Bang, kayaknya. Iya, tapi itu nggak bisa dihindari memang. Iya. kan. Iya paham. Apalagi setelah mungkin ada liriknya 420 ya. Iya iku. 420 ya. Aslinya aku 420 males tapi aku duduk gejes-gejes temen yo. Berarti sampean ini Mas ya, Mas Iya, Ismam tipe yang membebaskan pendengar nangkepnya seperti apa Mas ya? Iya sebenarnya Oke. enaknya gitu gak sih? Iya. Oke. Gak ada pakemnya ya. Terus bagian lirik yang mana menurut kamu pesan yang lagu ini ya, jauh dari Jauh rumah dari itu? rumah ya. Yang pesan kerinduan jauh dari rumah itu sampai yang nyampe menurutmu? Kalau aku Iya. jujur ya, Iya. lagu ini lagu paling kalahku lah istilahnya. Lagu paling Kalah. Oh, Ini Wong jadi kalah, arek Mas, yo. Midwest wong Wong kalah. kalah. Oh, iya, iya. Ini wong kalah. Ini paling kalahku sebenarnya. Kayak lagu ternyata setelah aku dengerin kan versi awal itu agak cepet kan, Iya. agak cepet. Terus versi ini lebih slow, lebih kayak ya itu kayak hampir semua lagu itu, semua lirik itu menurutku Ya. deep menurutku kayak contoh gini ya. Di bagian mana nih? Hidup dan nasibku perangi sendiri gitu. Hidup dan nasibku perangi sendiri kan itu kayak seseorang yang laki-laki yang ya dia itu kuat gitu kan, dia tidak cengeng gitu. Terus ada kayak kedua mata hanya untuk melihat gitu. Oke. Emang mata selain melihat untuk apa? Kan untuk Oke, menangis kan. untuk menangis. Nah, itu menurutku ya paling oke gitu. Oh iya. Coba Dalam penulisan kamu dengerin. lirik gitu ya? Iya, walaupun aku sebenarnya lupa cara nulisnya gitu. Tapi ternyata ketika aku dengerin nyampe sih nih lirik gini loh. Oke. Kalian bisa lihat liriknya di Cortella ya ada. Ya benar. Takut ada ya. Masa enak Mas Kortela kayak enak aku yoyo aja mana. Emang ada guys. Harusnya ono sih Nyo. Harusnya ono. Harusnya ada. Kalau Iya, aku di situ Nyo. Cuma memang aku semuanya sih kok ya.
Oke. Maksudnya kayak dari apa song awal itu cukup sudah aku menyambung arah dan tujuan gitu. Ah. Itu kan udah orang-orang menyerah nyo. Oh iya 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 iya. Terus pada saat kamu menulis lirik itu dalam keadaan apa? Mabuk nyo. Mabuk. Mabuk, aduh. Posowan iki Open banget sama Neo. Enggak, Ayo enggak. mabuk. Dalam keadaan apa kon iso oke iki. Tapi pada saat itu kan enggak sadar kon yo ono lirik Ah. anjing cuk ngene. Aku paling seneng ya sebenarnya nggak tahu ya orang-orang mungkin punya ritual tersendiri ketika membuat lagu gitu. Iya iya iya. Menurutku paling enak buat lagu itu ketika sadar tapi agak gak sadar. Iya 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 sadar tapi agak enggak sadar nih. sadar gitu. Iya. Oh tipsi. Enggak minum tapi. Enggak mikir Nah, kan, bener. Kon kan ngono yo, kan ngono yo. Enggak Kon bro, yo. jadi kayak yang paling nyaman itu gini loh menurutku ya. Rodok-rodok kati ngantuk itu enak aja. Oh. Iya. mungkin Kalau aku itu sih. kayak Jadi kamu setiap nulis lirik itu pas ngantuk sama iya ya maksudnya waktu ketepaan. Tapi paling enak udah di situ aku kayak Oke. apa yang keluar itu kayak dari lubuk hati gitu. Anjay. Sih. Oke, dalam rangkaian nanti albumnya ini benang merahnya pada akhirnya lagu-lagumu itu tentang apa, Mam? Spesifik album baru mungkin Mas. Iya, iya yang album Iya, nantinya. yang album baru. Yang pasti yang jauh dari rumah ini kan masuk ya. Iya. Iya. Benang merahnya Pokoknya kalau nggak salah 3 kata deh, cinta, harapan dan doa. cinta, harapan, dan Iya. doa. Anjay. Menarik. Sing cinta, tepuk tangan dong, Tepuk tangan dulu guys. Sing cinta lagu apa, Mam? Aku nggak Kisah rokok. cinta atas motor ya cinta. Oh iya ding, iya iya iya. Ada lagi satu lagu gitu, ada lagu baru juga itu. Oke, iya iya. Wes telat. Iku cinta di atas tak kira judulnya apa? Eric King, Juk. Ranking Mas yo. R.E. King, Kan tergantung motornya kan sekarang yo. Satria FU. Oh, BE ta ngono dah. Iya iya iya. Hasilnya lebih, kalau boleh revisi aku enak dikasih judul di atas motor, ngono teh enak Iya, di atas motor. Di atas motor. Di atas motor gitu ya. Iya. Tapi kamu masih relate nggak dengan kamu yang sudah dewasa ini menulis lagu cinta? Malah itu hal yang sulit menurutku nyo. Iya gak sih? Iya. Maksudnya sulit. Paling sebenarnya PR-ku adalah buat lagu yang jujur sebenarnya. Lagu yang jujur, lagu yang ya udah kamu pengen menceritain tentang kekalahanmu ya ceritain tentang kamu menangis ya ceritain gitu. Oke. Ceritain kamu punya anak ceritain gitu. Itu yang susah sih nyo kayaknya. Iya. Iya kan sih? Iya. Masuk sih. Nah, dengan umur segini terus kita untuk karpe kita nih apa yang gudak pasar, gudak pasar sing cinta-cinta ngono rodoke koyo Sebenarnya kalau dilihat sekarang lagu cinta pun ya udah nggak pasar-pasar banget sih nyo. ya. Banyak lagu-lagu sekarang itu ya nggak bahas cinta juga. Pada Malah. akhirnya seperti itu ya. Iya sebenarnya. Oke, Mam. Jadi ini masih tentang jauh dari rumah ya kan? Menurut kamu ini statementnya pas enggak sih? Soalnya kan kamu nih pernah merantau di Jakarta kan dulu Iya, ya. Oke. Terus sedangkan kamu pernah bilang, ojo nang Jakarta itu sumpek. Ngono ya. Bener. Terus dan ya apa menurutmu? Kita sebagai musisi yang hidup di kabupaten ini gitu ya. Jember Berkarya ya. dan lain sebagainya gitu. Apa yo bisa nyampe kah gitu. Menurutmu piye? Makanya kayak sebenarnya aku memang dari awal dulu kan nggak terlalu Jakarta lovers banget kan. Iya kan. Iya. Maksudnya kayak aku gak gelem nang Jakarta intinya ngono kan. Cuma habis lulus kuliah tuh ada kebetulan ngelamar kerja terus keterima. Iya. Mau nggak mau akhirnya tak ambil. Kenapa kamu memutuskan untuk mengambil itu padahal kamu sudah tahu nih Iya. Jakarta kok sumpek kayak gini? Satu untuk pengalaman. Oke. Terus kedua mungkin ya mengukur aja aku seberapa ini sih. Tapi mulai awal aku ngomong sama orang tua aku gak cocok sama Jakarta. Cuma aku coba yo, tak coba lah. Oke. Tapi memang fase itu aku pengen keluar dari rumah emang. Untuk nyari pengalaman itu ya? Iya, karena menurutku waktu itu perusahaannya lumayan
gede juga kan. Kamu musisi atau kamu pekerja gitu? Pekerja. Apa? Pokoknya di kreatif lah, di audiovisual Kreatif, dulu. Oke. Oh iya sih. Tapi menurut kamu untuk teman-teman yang berkarya di kota kecil gitu ya, memang harus harus nang Ke Jakarta gitu? mungkin Mas, apa gimana? Harusnya enggak ya, harusnya. Enggak ya? Terus langkah-langkahnya harus gimana, Mam? Yang Ini pertanyaan kok ini sering deh. iya maksudnya kan lama kayak Isma Mae kan mulai tahun biru iya, gitu. iya. Ya mungkin kan ya area band Mas. Iya, bisa sharing deh. Ya, mungkin. Kayak poinnya di sini kayak ya gini. Ya, Jadi ya. kayak karena aku suka musik gitu kan. Karena aku suka musik, jadi pekerjaanku sekarang itu bukan pekerjaan sebenarnya. Bukan tujuan gitu. Musik ini, ya oke. Maksudnya gitu kayak tujuanku di musik ini. Iya. Maksudnya tujuanku udah jelas di musik gitu. Apa yang aku lakuin sampai sekarang itu hanya untuk mempertahankan biar aku nyampe di musik gitu. Jadi kayak api itu nggak pernah redup. Jadi kayak apa ya? Seandainya aku nggak ada opsi untuk, menurutku kok gini. Ada orang bilang kan kamu bermusik lama gitu, tapi nggak sorry to say kayak nggak ada titik cerah lah. Anggapannya titik cerah mungkin bahasa kasarnya terkenal atau bisa jadi ya Atau terkenal musikmu bisa menghasilkan hidup gitu ya. Oke, ya. Tapi menurutku ternyata walaupun itu nggak kejadian, aku masih punya tujuan gitu. Oke. Tujuanku jelas gitu. Untuk ke situ. Jadi apapun yang aku lakuin sampai sekarang itu masih apinya masih menyala. Jadi kayak sekarang kayak aku ada di cafe show atau apa ngelakuin apa gitu. Ternyata karena musik, bukan karena aku apa ya? Karena aku pinter lah, ini karena bermusik. Oke. Jadi kayak karena bermusik aku kenal sama orang, terus karena musik aku bisa editing video, karena musik aku bisa foto, bisa belajar apa ya, kayak berelasi itu gimana sih, kayak gitu-gitu kan. Ya karena musik, coba aku nggak suka musik gitu, mungkin aku kehilangan arah mungkin gitu. Dan pada akhirnya itu sebagai kewajibanmu, enggak sih, Mam? Maksudnya untuk merilis, aku bikin album, jadi wajib ya aku gitu. Menurutku ada fase-fasenya sih. Ada fase gimana aku harus digempur gitu. Ada fase aku loss gitu. Ada rimnya, ada lossnya gitu. Maksudnya gini kayak ada banyak orang yang kayak gini sih sebenarnya. Kita seperti tujuan mau ke Bandung gitu. Nyo sama Isma mau ke Bandung gitu. Aku menemukan kayak transportasi umumnya adalah bis bagus, kamu bis jelek lah gitu. Ada yang ketika udah nyampe mana kayak sampai Malang gitu harus pindah bis kan gitu. Terus ketika pindah bis ternyata dapat bis jelek gitu. Ketika dapat bis jelek mungkin orang itu akan turun gitu. Orang itu turun dan mencari bis yang lebih baik gitu. Ataupun dia putar balik untuk balik ke rumah karena kendaraannya gak masuk atau apa gitu, panas atau mengeluh atau panas dan lain gitu. Kalau aku pribadi, aku tetap naik bus itu. Oh, oke, enggak pindah-pindah Gus yo. Walaupun bensinnya habis gitu, enggak apa-apa gitu. Nanti bakalan tetap, intinya kendaraan walaupun kendaraannya jelek atau kendaraannya apa ya, rusak gitu, enggak apa-apa. Yang penting aku nyampe sampai tujuan gitu. Berarti bisa dibilang konsisten gak sih gue ya? Maksudnya aku konsisten. Bisa dibilang tuh. Bisa bilang konsisten. Mungkin orang bilang konsisten gitu, tapi aku malah aku ngerasa hidupnya di situ. Itu. Oke. Kayak keluarga itu kan hal-hal yang menurutku di lain kayak bukan jatuh jalur gitu. Itu udah kewajiban, bukan tujuan yang kita pingin. Paham gak sih? Ya, I know. Iya. Ngomong apa sih? Ngomong sih. Tepuk tangan dengan selagi Maris Mam. Emang rodok berat ya, karena di fase-fase ya gitulah ya, katanya ngomong umur ya apa ya. Dan itu memang jadi fase yang aku keluarga butuh iki ya, tapi sedangkan senar gitar iki apa aku pengen gini loh maksudnya. Tapi musisi harus kaya sih Nyo. Bener, musisi harus kaya. Nah kayanya itu terserah kon maksudnya golek duit di mana gitu loh. Yang penting kon iki ya itu pada akhirnya ngomong konsisten.
Iya gak apa-apa kayak kalau ngomong mbak gak punya duit untuk rekor. Tapi pada akhirnya sekarang ini kamu bisa disebut kaya nggak sih Mam? Kaya raya udah nyo. To the point Mas Yo. Pencucian To the uang point nyo. nih. Piye Saya gitu, punya San? titik MBG 10 nyo. Enggak. Tapi menurutmu ngomong musisi harus kaya. Kayanya itu menurut kamu kaya apa sih? Kaya secara apa? Boleh jelasin teman-teman. Ya apa ya istilahnya. Ya apa? Ya mungkin bagi beberapa orang beda-beda gitu ya Om. Kayak Menurut kamu gimana? sejauh ini ketika aku meyakini musikku dan aku terus berjalan gitu, masalah ekonomiku aman, ngono. Oke. Tapi ada fase gak aman. ngono Gono kan. sing token listrik muni gini enggak ya? Alhamdulillah enggak nyo. Kalau maksudnya kaya itu kan minimal nih lo nyo kayak kamu recording itu nggak kesusahan gitu kan. Oke. Intinya tanggung jawab untuk membiayai diri sendiri ku aman sebelum musik gitu. Kan ngomong musik gitu utang terus kan ya Iya orang sih, kerja iya sih sih, ae iya kan bro, ngono kerja sih ae ngono. Iya. Ojo ya anu. Oke. Tapi setuju nggak kalau teman-teman ini musik itu adalah sebuah pilihan, Mam? Ya boleh menurut, ayo coba yo. Pilihan. Iya maksudnya kayak ada orang-orang yang sebagian yang memilih untuk tidak dalam artian dalam jalur yang aman terus tiba-tiba jadi musisi. Iya. Itu kan ada pilihan nih. Menurut kamu piye? Ya sama aja kayak orang freelance sama pegawai negeri kan. Ya misalkan kalau terserah. Ya itu pilihan kalau mereka nyaman di musik ya lakuin gitu. Kalau gak nyaman lebih baik ya nggak usah nggak apa-apa gitu. Yuk, Oke. maksudnya aku menyadari diri Yakin bahwa atau nyaman apa maksudnya piye Mam? Kan harus orang memilih tuh harus yakin nih gitu. ya apapun kalau kita yakini berarti bakal dikejar kan yo. Oke. Nek nyaman ini malah berbahaya kan yo bisa nyo. Iya kan? Bener. Kadang memang sebuah kenyamanan itu membuat kita tuh untuk bergerak nggak maju-maju loh yo. Iya, comfort zone lah yo. Iya. Lumayan membunuh sih itu sebenarnya. Ongkang-ongkang di rumah enak rek ngono kan. Dalam pengkaryaan juga ngono Mam. Sama sebenarnya kayak aku hampir 3 tahun kan nggak punya lagu baru. Walaupun stoknya udah banyak gitu, mak untuk buat lagu baru susah gitu. Iya. Orang desa itu tahun berapa Mas ya? 2016. 2016. 16. Gitu. Tahun ini album baru. Oke. Ini balik ke lagu-lagu kamu. Kenapa kamu memilih Iksan Skuter menjadi produser kamu? Pernah featuring juga ya Mas ya? Mungkin karena waktu itu kita deket gitu kayak ya sering kesana ke rumah Mas Iksan. Terus dia tuh kayak pengen membuat hal baru juga gitu. Jadi dia bosan buat album kan. Akhirnya kan dia kan tipe kali bosenan buat album sudah yang apa yo ngono. Ayo wis kau tak produseri gitu ngono. Ya akhirnya jadi. Nah dalam proses itu kan namanya kamu kan sebagai solois gitu ya, tutup band. Ada hal-hal yang kayak tadi, kok aku gak cocok deh. Terus pada akhirnya ya wis lah ngono. Ya itu seumpama aku tipikal orangnya aku langsung saklek mungkin aku langsung alah tahe wis hapus saya lagu itu ngono kan. Ternyata hal itu perlu waktu memang sebenarnya kadang kita itu untuk berubah gitu. Untuk ya mengubah point of view dewe terhadap kita sendiri atau terhadap pandangan kita atas karya gitu. Iya pada akhirnya kamu seperti itu ada di titik apa iki? Ah ya wis ngono, aku harus kadang di titik kayak kita nggak bisa bergerak itu kita bisa meneliti hal-hal detail kadang. Oke. Ya kayak mungkin nggak stuck gitu ya, seumpama kita stuck gitu ya. Stuck entah apapun ya mungkin di pekerjaan atau kayak seumpama waktu itu produktif terus stuck karena pekerjaan dan lain-lain. Ya. Kita kayak ngerasa jatuhnya kayak cari detail-detailnya itu. Detail-detail tentang apa sih yang kurang dari pengkaryaan kita, entah diri kita gitu. Jadi kayak sesepele kayak oh ternyata buat lagu itu bisa ya diubah ngono. Menurutku itu hal yang sangat menghantam musisi yang biasa untuk buat lagu sendiri terus rekod sendiri sih. Iya. Ketika lagumu dioprek-oprek ono lah pasti
perasa kayak enggak iki enakan sing wingi iki. Tapi Nah. oke. Tapi pada akhirnya sebagai kamu seorang musisi butuh ya seorang produser ya Mam pada akhirnya ya Mas. Menurutku ya, Iya. sepengalamanku Iya ya. iya iya. Butuh kalau aku. Minimal bisa buat teman sharing. Kalau aku solois ya. Iya iya Maksudnya iya. ketika menurutmu gimana gini. Oh akhirnya ada opsi yang cari yang terbaik di opsiku. Contoh gini ya ternyata waktu itu range vokalku rendah gitu. Range vokalku gak nyampe. Maksudnya gak nyampe itu soalnya liriknya tentang menjerit atau liriknya tentang Ya memang butuh menangis emosi. gitu. Ya butuh Ya. emosi. Aku rendah. Lah aku gak nyampe energi nang orang frekuensi ini. Ternyata. Ya setelah aku sadari Iya, gitu. Oh gak nyampe ya ngono. Oh ternyata itu ada juga ilmunya ngono. Oh. Terus coba lagu iki main di kini aja. Karena aku tipikal orang sing otodidak itu ya GCD, GC Iya, ngono iya, kan. iya. Tinggal main kapo-kapo itu. Ya itu jadi hal yang mengubah banget menurutku. Karena ya oh ternyata lagu itu harus do-nya itu harus apa ya? Di gini yo. Harus tepak lah. Tepak. ngono. Walaupun aku bukan pakem ya, bisa masih Ya, bisa ya, ya, diperdebatkan ya, ya, gitu. Terus lagi oh ternyata lagu itu bisa diubah gitu. Yang nggak ada refnya bisa refnya dihilangin atau liriknya dibuang itu bisa gitu Oke, ya. Jadi itu oke. tadi kayak oh iya benar bisa gak sekaku itu ya dengan bukti bahwa lagu itu diterima ternyata loh. Akhirnya seperti itu kan ya akhirnya. Oh, Iya, jadi kayak, iya. oh iya ternyata lagu ini diterima ya karena lagu ini gini dipotong segini-gini jadinya yang seperti ini udah produk jadinya seperti ini gitu. Nah disitulah aku ngerasa kayak produser atau teman sharingku perlu. Oke, terus pada akhirnya kan memilih Mas Iksan Sukuter kan otomatis kriteria ya, delok kriteria akhirnya kan ya. Nah, kriteria menurutmu itu piye untuk produseri? Iya sebenarnya bukan kriteria, aku nggak bisa milih sih Nyo. Loh Cuma, iya, maksudnya kan memilih akhirnya oke Iksan Sukuter wis. enggak dah, itu berarti milih deng. Ada opsi apa mana itu? Oh, ada opsi. Nggak Mas. ono. Oh, gak ada opsi lain. Nggak ada Yo opsi. yo BE sopo. Oh. Ya karena ada opportunity untuk diajak Mas Iksan ya wes tak gas saya. Oh, oke. Ajal, ada lagi yang mau tanyakan Del? Iki mau kan berat banget nih Mas Yo. Iya. Aku kok sampai. Maaf ya. Nah, Maaf. mungkin dengan ini juga Mam, karena perkembangan kan ya zaman dan teknologi ya. Musikmu mulai dari dulu itu kan ada yo folk dengan instrumen yang akustik Iya, dan lain akustik. sebagainya ngono ya. Apa kamu tidak pengen membuat sesuatu hal yang oke kita campur yang berteknologi lah ono mungkin apa gitu pada akhirnya nanti. Enggak kok ya. Enggak ya. PR ku sebenarnya di album sama next album itu pengen buat lagu yang jujur gitu aja. Itu susah Iya sih. secara penulisan nih. Iya apapun itu. Cuma kan kadang tuh kayak kita ngasih elektronik atau apa. Mungkin Jelasnya itu alasannya apa gitu. Alasannya apa? Apa Oke. karena liriknya itu gini atau apa kamu karena punya temen personil yang Iso pintar pinter, teknologi iya, gitu bener. kan. Cuma karena nggak bakalan deh kok ya. Koyoke lah. Koyo ya. ya. Kayaknya nggak bakalan. Oke. Tapi kalau seandainya produsermu ngomong gitu. Heeh. Ya duduk Mas Iksan sih coba Iya, atau sama. nanti. Mam coba saiki oleh zaman-zamannya iki elektronik ki. Iya. Iso enggak kan? Ya apa menurutmu akhirnya? Kayaknya enggak daerah tak lakoni sih. Iya. Nek memang kembali ya, nek aku Iya, nggak iya. nek aku nggak Iya, nyaman, iya. nggak nyaman nggak tak lakoni sih kayaknya. Karena menurutku ya bukan kapasitasku kok ini sama dengan elektronik iku. Ya sebenarnya aku iso kan yo kok di album Nano kan ada kan dulu. Iya kan. Iya. Tapi sejauh ini akhirnya aku nyadari kayak pendengar itu kayak mereka tahu musisinya itu udah ada template-nya gitu loh. Oh. Kayak karena aku basic sekarang tuh kayak data gitu kayak pendengar di Spotify gitu. Ya. Oh ternyata mereka itu sama kita Ismasaurus produk gitu. Oh ternyata mereka suka lagu-lagu yang kayak gini gitu. Jadi oh mereka itu suka lagunya Ismasaurus yang kayak gini walaupun apa ya nggak memungkinkan ada improvisasi yang lain ya. Cuma sejauh ini aku kayaknya di situ gitu, Masian. Oke. Nah, kamu bilang tadi tentang karya yang jujur. Menurutmu karya yang jujur itu seperti apa, Mam?
karya yang berani mempermalukan diri di karya. Sih. Mempermalukan diri. Di karya. Itu sih susah sih. Nah aku pribadi. Oke. Atau kamu ya apa yo jatuh yo. Intinya. Yo koyok Aku bingung. koyok lagu kalah memang Iya, terus kayak lagu intinya yang bicara itu bukan ego kita lah gitu. Oh, berarti kamu nggak melihat. Kamu melihat nggak sih maksudnya? Aku ge lagu ki ngeloki sing lagi pasar ngrungokno. Kan kamu kan bisa. nah, tadi bilang kamu sering melihat data seneng lagu iki dan pada akhirnya iya kamu- di lagu sendiri iya, pasti. iya, ya. iya, iya. Ya, apa mau pertanyaannya? Pertinyiinnya apa mau? sing ngrungokno. Jujur ya. Oh. Sing ngrungokno aku, ndang ngrungokno iku kon. Oh iya gini yo. Jadi aku kayak malah sekarang itu terinspirasinya itu kadang di eksternal gitu. Oh, Bukan di internal lagi kadang. Iya, iya, Kayak iya. aku ngelihat ada temanku punya pacar gitu terus dia ternyata jadian di sebuah festival musik gitu. Karena tak buat lagu. Iku ada ya lagu satu itu udah tak tabung lah akhirnya. Ada kayak lagu kayak tentang orang-orang sing iki loh. People pleaser. oh ya, ya, Nah, ya, ya. ya, people pleaser. Oh, aku soalnya ada temanku yang kayak gitu. Jadi aku dulu tuh aku ngomong sesuatu laguku kayak aku ngono. Ah, oke. Maksudnya tentang aku. Cuma sekarang kayak bisa kayak ya buat lagu tentang orang lain gitu. POV orang lain Mas ya? Iya, walaupun lagu tentang diriku sendiri ya banyak. Gitu. Oke. Oke, pertanyaan terakhir, Mam. Menurut kamu ini, kamu adalah Ebit GAD zaman modern gak sih? Pertanyaan opo iki, Cuk? Kayak Ebit GAD jadi. ya. Iya, maksudnya kan cengkok-cengkok Ebit GAD gitu, dengan akustik ngono lho. Iya, iya. Iya kan ya? Menurut kamu piye? Sebenarnya memang waktu kita recording saya bahasannya jancuk kayak Ebit GAD kan ini memang. Iya kan ya, bener ya. Sebenarnya bersyukur aja aku ya kayak aku kayak gila kayak entah Ebit GAD, entah kayak Komeng, entah kayak siapa ya gitu ya. Nek lagu udah nyampe aja gitu, ngerti gak ya? Kayak tapi ternyata kayak lagu Ebit GAD itu sebenarnya lagu-lagu yang memang aku dengerin pas kecil. Iya, iya. Iya, iya. Kayak Tommy J. Pisa kalau orang tahu. Iya Kon kan? gak ngerti kon Jal ya. Beruri. Beruri, Iya. Lagu-lagu bapakku lah ya. Iya, iya, iya. Tapi pas lagu itu jauh dari rumah itu memang di direct gue Mas Iksan kan kayak terutama lagu sing iki ngene ono sing pat ngene. Iya, iya, iya. Ada lagu ya. Pedih dan manis yang ku hadapi. Iya, serius gue Kan ya? anjing. Aku pertama, Mas, Mas apa? Terlalu lebay ki cengkoknya yo. Mas, revisi Mas. Enggak wis iki masuk. Iya sih. Gitu. Ya Iso wis ono lah. cengkoknya koyo ngono kon. Tapi ya itu nggak semua orang bisa loh Jo. Iya, iya, iya. Tapi mungkin basicnya karena aku musisi balad gitu. Folk, country emang kebanyakan ada cengkok-cengkok kayak gitu. Oke. Oke. Kayak laguku yang Alam Semesta kan kayak ngono kan. Wahai alam semesta. Ya pokoknya cengkok ngono lah. Pokoknya aja kok King Nasar aja lah kayak. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Ismam dong. Oke, Mam, sekarang kita masuk sesi ke pertanyaan dari teman-teman yang mau tanyakan. Boleh silakan. Ya, boleh. Ini monggo. yang tanya satu. Ada Yo. mic lagi enggak? Boleh dibantu teman-teman tim Sata? Ada Siapa? ini, Oke, depan nih. boleh Mas ya. Boleh berdiri, perkenalkan. Berdiri. Halo semuanya. Halo. Aku Bastian, ini dari asal juga. Ah? Bebas Nama ya doang. Mas. Bebas. Oh ya, aku Bastian dan aku mau bertanya nih ke Mas Ismam. Jadi misal suatu saat Mas Ismam disuruh milih antara intuisinya Mas Ismam sendiri atau mengikuti produser itu dalam berkarya. Jadi kan kalau si produser maunya A tapi Mas Ismam maunya B kayak gitu loh. Dan Iya. sementara si produser ini juga mempertimbangkan yang masuk ke penonton ini yang B kayak gitu. Yang A, tapi Mas Ismam maunya enggak aku pengennya yang B gitu. Apa tetap mau jadi idealisme solois atau mengikuti si produser itu? Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan Bastian. Langsung jawab, Mam. Susah sih. Ayo. Pasti pertama ya experience aku diproduserin seorang itu ada awal gitu. Jadi aku tahu gitu gimana point of view produser itu ngelihat sebuah lagu gitu kan. Jadi mereka itu ngelihat sebuah lagu itu oh ini contoh paling detailnya adalah
kayak produser tuh, orang Indonesia itu masih suka ref gitu kan. Orang Indonesia masih suka ref? Iya, Oke. padahal lagu-lagu dulu gak ada refnya. Oke. Aku coba lah gitu. Tapi kalau ngomong intuisi sama, kayaknya aku lebih ke intuisi sebenarnya. Kalau aku udah tahu pengalaman sebagai pernah diproduserin yo. Ya. Seandainya aku punya timbangan khusus suatu saat seumpama aku ada ini lah kayak ada apa? Ada garap album baru semuanya Yap. gitu. Produser minta ini tapi aku meyakini hal itu pakai yang punyaku gitu Ya. sama. Aku bakal ngambil itu sih. Karena menurutku lebih powerful ketika kita meyakini apa yang kita yakini gitu. Oke. Masalahnya di album yang kemarin tuh sebenarnya aku nggak yakin memang. Ngerti gak? Jadi kayak Kon berarti mecat Mas Iksan Skuter nih? enggak maksudnya gak yakin itu kan gini Keren, maksudnya Mas. kan versi awal itu gak yakin aku Iya, tuh. oke. Akhirnya katakan nama Iksan. Oke. Cuma menurutku ya itu kalau ngomongin kayak intuisi gitu selagi aku meyakini hal itu bakal aku lakuin karena itu hal yang sangat powerful menurutku. Oke, keyakinan diri. Keyakinan itu Anjay. akan spread energy. Oke, puas Sebastian? Pas Udah ya, terjawab, Mas? bagus. Ada lagi. Oke. Oke, tepuk tangan buat Sebastian dong. Sebastian Anjay. Ada lagi nggak Ada teman-teman? lagi yang mau Oke, tanya? wah, monggo. Gus. Wah, Gus. Lesek Gus, nih Gus. Gus Hadi. Ngadek Gus. Aduh ya Allah. Ayo, ayo, ayo. Kok kemarin gue Lesek aku bente. kesempatan buat teman-teman tadi saya sempat senang ya berulang kali ada rilis party seperti ini yang nanya nggak ada, sepi ya kan. Ya. Terus tadi Mas Bastiannya terima kasih. Sebenarnya ini kesempatan buat teman-teman untuk belajar tentang industri sama orang yang memang sudah nyemplung di industri gitu. Saya melihat Ismam perkembangannya sudah cukup jauh. Berdiri. Gak usah. Oh, gak usah. Isin. Oh, apa, Wen? Agak Oh, dogmo. agak banter, Mas, agak banter. Iya, intinya ada beberapa pertanyaan, Mam. Ya mudah-mudahan teman-teman ini bisa menyerap ya. Forum kayak gini tuh forum untuk belajar teman-teman sebenarnya. Siapapun Benar. gestarnya dan siapapun yang merilis lagu gitu. Yap. Tapi khusus untuk Isma memang boleh disebut dia adalah seorang songwriter dan seorang performer. Jadi itu memang relate sama pertanyaanku yang pertama. Mam, sampai detik ini kamu tetap bertahan sebagai seorang solois meskipun pada akhirnya kamu kemudian bisa nge-hire atau ngajakin session player. Itu apakah akan jadi selamanya seperti itu? Kalau iya, tujuannya apa? Apakah jauh lebih praktis ketika kamu berkarya dan tampil itu sebagai seorang solois? Sehingga bisa jadi apakah mungkin itu kamu berhak secara mutlak kamu sama produser toh yang menentukan musiknya kayak gini. Sehingga tidak ada yang namanya dinamika dalam sebuah band. Dan ketika di sini banyak adik-adik kita yang pengen juga melangkah sebagai seorang solois. Treatmentmu terhadap session player itu seperti apa? Apakah kamu juga ngatur ataukah kamu memberikan kebebasan? Berapa porsi yang memang lagu ini kayak gini rek bagian utamanya. Tapi sisone kembang no dewe. Apakah seperti itu treatmentnya atau adakah treatment yang lain? Itu yang pertama. Terus yang kedua, melihat perkembanganmu, aku ngerti awakmu mulai sing gedembes biyen. Ismam dulu di Summer Breeze enggak pernah pakai sandal ataupun sepatu. Pernah ada yang tahu, kalian belum lahir ya. Nah, itu kan relate dengan sebuah, entah itu apakah sebuah konsep yang inline atau sejalur dengan karyamu. Dan di situ kita bicara tentang konsep, Mam, berarti benar ya? Karena industri ini kalau nggak ada konsepnya ya kan gak kira payu dulu. Bisa. Apa yang jadi identitas utamamu ketika kamu didelok ae gak identitas gitu. Nah, pertanyaanku yang kedua, selama perjalanan karirmu loro kok iso? Oh iya, session player. Session player. Ismam iki. Iya. Leader kok, ayo leader. Aku melihat kamu tuh orangnya visual loh, Mam. Bener. Kenapa? Visual. Kamu ingat dulu waktu kamu sempat sharing sampai aku waktu dia digadang diajak sebagai vokalisnya di Arkadia. Tahu di Arkadia teman-teman ya? Ya. Itulah kualitasnya seorang Ismam Saurus ya. Band besar di Arkadia pernah pakai jasanya dia sebagai seorang vokalis. Tepuk tangan dulu dong. Dia berusaha keras untuk bagaimana secara visual, secara state act dan secara pembawaan emosionalnya lagu itu
mirip Jim Morrison, bener nggak? Iya. Iya. Yo. Iya kan? Angel. Maksudku Mam, Heeh. ketika kau nambah formasi yang sekarang di album yang upcoming ini, apakah kamu punya konsep visual sendiri, entah pakaianmu kayak opo, kon kudu majak kayak yopo. Soalnya aku ngeliat kamu beda. Orang desa Mas. Loh iya orang desa, orang desa berkemeja kan ya. Parlente. Iya. Marlente. Apakah mau pikir sedetail itu sehingga setiap album, kita kalau bandingin kayak Arctic Monkey wis mulai album pertama sampai album, kan beda-beda. Iya, Ya. Coldplay juga beda-beda. Maksudku, itu sepenting iku loh. Kon iku sebagai seorang yang ada di industri musik, kan aja penting no lagu, mari ngono klambimu iku tok, kon getembes, tuku rokok, nyangkruk, ambek manggung podo, gak payu. Tenan iki, gak payu. Nah, apakah menurutmu itu penting dan sejauh mana kamu ngulik tentang hal itu? Di situ semoga bisa jadi bahan buat teman-teman untuk belajar sama Ismam Saurus. Tepuk tangan untuk Ismam Abot Saurus. mesti. Tepuk tangan buat Mas Adi dong. Abot mesti pertanyaan yang dilontarkan sama Gusnya itu mesti abot. Oh, pertanyaan awal apa nyoyo? Sampai lali. Nyo. Loh enggak maksudnya secara konsep yang kamu hadirkan. Oh iya enggak, maksudnya sekarang. treatment untuk si Ya, ini pertama. Season player. Yang pertama, yang kedua itu tadi. Pertama kayak season player, ngomong season player aku sudah intinya sebenarnya aku nggak pernah anggap itu season player walau season player yo. Intinya aku tetap kayak anggap iki ya kanca-kancaku sing seneng musik ngono. Ya ayo gitu. Tapi untuk treatment biasanya aku itu kayak berkembang Mas, kadang kayak ngirim data gitu. Ayo ngulik, ya aku se-effort kayak ya wis aku ke Jember 1 minggu kadang bisa 2 kali gitu. Bisa. Gitu. Workshop. Bang- Oke. Workshop atau awal-awal gitu, awal-awal dulu di tempatnya Sandro kan, ya apa iki ngene ngumpul arek-arek kan dulu. Sapa sing free? Ya sesimpel itu, enggak sing iki skillnya sangar remen nih, enggak seiku ya. sebenarnya. Cuma yang di tongkrongan nyambung ngono-ngono tok sih aku. Terus iso enggak perlu skill hebat-hebat sebenarnya. Cuma mereka punya tongkrongan enak, menurutku enak pasti. Oh berarti biasanya. lu macam enggak enak tamam? Enggak sih aku takon. Kan uang Jember kabeh iki ya kan. Maksudnya kon enggak. Enggak. Takon. Apa? Oh, aku takon kan. Pertama, sebenarnya kan udah pernah mencoba gitu kan. Oke. Mencoba. Jancuk. Jangan bangsat rare. Emang apa kan? Embo karo. Oke. Ya, Ya oke. itu mungkin masa-masa matengku itu dihabiskan di Jember. Oke. Kayak di era di era Iya, kuliah sampai 2000 berapa ya di sini kan. Iya. Terus karena sering itu, aduh, kalau yang bermusiknya BRR iki kan, nongkrongnya BRR iki. Iya. Nek kalau di tempatku, koncoku kayak mancing deh memang. Makanya second account kan. Nggak, yang nongkrong-nongkrong lah. Oh, oke. Malah banyak kan temenku yang buat nongkrong itu untuk saat ini malah di luar musik gitu. Mereka Oke. penikmat terus bupati ngono-ngono lah. Woi. Bupati. Iya. Pokoknya lah ngono lah nyo. Iya. Terus untuk treatment ya kalau sekarang kayak ngirim data gitu, kadang mereka ngulik dewe. Saat itu karena biasalah urusan keluarga yo. Maksudnya kadang aku sih untuk tiktokan sama istri gitu, untuk kesini nggak sempet. Kalau kesini pas masih si ngulik kok aneh sih gak masuk. Ulikan sih wes, terus kita latihan selesai gitu. Menurutku berkembang yo, menurutku nggak ada yang pakem sama emang kayak contoh Kober kerja gitu kan. Nanti jancuk itu orang ya. Oh, no, Depan kerja gitu. Tutul HP sih koyo nang ngarepmu kowe. Siapa yo yang bisa gini? Coba iki, ya wes iki, ngono ya sesimpel iku udah aku sing ono le, skile ngene, arek ngene ya. Iya. Gue ku masuk yo, ndak bisa aku sih, ndak nyambung bakal mungkin. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tentang konsep dari Konsep visual. ya. Visual Mas. Sebenarnya perlu sih, perlu. Nek aku pribadi ya, ternyata secara tidak aku sadari ya, ketika aku kayak ngeluarin album Orang Desa ngono ya, aku lebih nyaman petetengan ngono iku. Iya, sing sandalan kan. Iya, lebih nyaman iku ngono. Enggak tahu kenapa ya, cuma kayak ngerasa
apa ya into aja bela albumiku waktu itu. Cuma ada beberapa ini sih, beberapa gap menurutku. Ada yang orang-orang ngerti album Orang Desa di 2020 kan. Yap. Ada yang tahu 2016 yang awal. Sebenarnya yang intensnya aku di 2016 sebenarnya waktu itu kan. Oke. Terkait 20 banyak yang komplain, kok anu apa jenis, kon album Orang Desa tapi kok nggak desoi sih, ini kan. Oh iya, ada kan. iya. Loh, dek Jerwati bro, nah, kan. Padahal alibi aja aku san. Wah, iya. Iya kan ada gitu. Iya. Cuma memang menurutku visual itu penting tanpa aku sadari ya. Untuk saat ini aku ya sharing bisa, ada seorang desain fashion vlogger lah. Oh iya. Namanya Ivan Gunawan. Sandro. Oh namanya Sandro. Oh iya, tepuk tangan Mas. Oh. Fashion designer. Oh iya. Fashion designer, gitu designer. dia. Altov tadi iya. Iya, crop topan terus ya. Dia kayak dia sama Selby kan, sama Sadit juga. Iya, Ternyata iya, mereka iya, punya konsep tersebut. Menurutku sah-sah aja, walaupun ada memang di luar sana itu orang kadang mikir, nek arek iku musisiku di belakang panggung, di panggung podo ae. Ngono kayak ada semacam kok di luar Jack Johnson ngono kok di luar yo sualan pendek ngono-ngono kan, koyo arek ngopi ngono kan. Mau aku udah masalah sih. Sebenarnya yang paling enak itu kadang menyelaraskan konsep sama kenyamanan gitu. Jujur aku pindah di Arkadia gak nyaman sih. Oke. Iya aku sih, jujur. Itu awal aku sih, aku grans banget waktu itu. Langsung diantem. Stone Rock. Tekakno bro. Ya itu gak nyaman sih waktu itu. Iya. Cuma aku perlu. Oke, udah? Puas Mas Adit? Apa? Ada Oke, tepuk tangan ada yang dulu, ketinggalan, teman-teman. satu lagi aja, Iya. satu lagi. Oke. Dua. Gitaris ke situ. Iya, repot-repot itu. Ini Mam, aku lupa Mam. Proses kreatifmu ambek arek-arek ambek session player ki. Apakah mereka yang kemudian juga menemani kamu waktu recording? Artinya mereka sebagai pengisi musisi recordingnya juga. Pas nang ini Mas Iksan misalkan. Dan yang ke depan ini apakah mereka mau libatkan? Ataukah mereka terima dadi kulikan dan kembang no. Iki wis audionya wis dadi kayak gini. Di panggung aja maksudnya. Mas? Betul, yang rekod bukan mereka. Oke. Iku. Yang pernah dicoba ini waktu di tempatnya Lutfan tuh. Oke. Itu adalah satu lagu gitu kita bikin. Malah aku bebasin gitu kayak Lutfan aku memang kasih apa ya ke Lutfan mana Lutfan? Ada Mas Lutfan. Lutfan. Oh ada. Ya kayak dia kayak aku memang kepingin point of view DE kan. Soalnya aku salah satu seneng karya DE sing Bondowoso itu kan. Dan secara instrumen aku bagus kan loh. Terus ketika tak lepas terus si Sandro itu kurang sebenarnya nih masalah gitaran. Oke. Ngidenya kurang sebenarnya. Iya. Ngulik sumpah suwe sih. Oke. Sumpah sampai turu-turu aku, Cuk. Sumpah suwe sih. Iya. Aku, Cuk, kok udah iso gitaran. Tapi like fashion oke yo. Jujur. Sandro, jujur. Nyampe. Cuma ketika didengerin ya oke lah, maksudnya isi sennya oke lah. Anu apa ya kayak ikonik. Iki Sandro iki. Bukan Sandro lebih kayak diapal lah lite ngono. Diapal ngono. Diapal ya, oke. Itu yang anu mungkin ya, tadi pertanyaan tadi kayak ya aku masih belum tahu kok di depan mungkin nanti bakal buat album terus ngajak teman-teman. Tapi kalau aku kayak sesimpel kalau memang bisa ya wes bisa aja ngono. Oke, tapi ngajakin ya kau nanti. Pasti. Oke. Ngono. Itu ya, aman ya Mas Adit ya. Aman Gus. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Isman Saurus dan penanya-penanya ini, keren. Udah, kita bakalan langsung Live session. Live sessionnya Isman Saurus ya. Yuk. Mam boleh siap-siap ya Mam. Oke. Nanti aku. Boh, ya wis siap sih. Mari ki wis. Mari ya Mas, wis. Mas. Nggak kurang bengi ya, Oh Ren. guys, versi iki lho, barang-barang iki sih engko. siap. Sana wis. Thank you ya Ismam ya. Di. Oke, dibantu teman-teman. Oke teman-teman mungkin bisa berdiri. Kita Oke, di sini kita mau di- menyaksikan live session.